Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Di video kali ini, kami akan membawakan kisah nyata yang penuh misteri dan hikmah tentang pengalaman mistis Pak Rahmat, seorang penjaga makam di pesantren Tebu Ireng yang mengalami pertemuan tak terduga dengan sosok mirip Gus Dur di tengah malam. Kisah ini bukan hanya menegangkan, tapi juga menyentuh dan mengajak kita merenung tentang peran tak terlihat dalam menjaga harapan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar jika kalian merasakan sesuatu dari cerita ini. Malam di pesantren Tebu Ireng menyimpan keheningan yang tidak biasa. Ketika santri lain sudah terlelap, Pak Rahmat memulai rutinitasnya sebagai penjaga makam. Ia berjalan menyusuri lorong menuju area pemakaman dengan senter kecil di tangan. Langkahnya pelan namun mantap. Tak ada yang aneh, pikirnya, hanya desir angin dan gemerisik dedaunan yang sesekali terdengar. Tapi malam ini, entah kenapa, udara terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menunggunya. Lampu-lampu taman yang biasanya terang benderang mulai meredup, satu persatu. Pertama dari ujung gerbang makam, lalu menyusul lampu di sisi kiri, hingga hanya menyisakan cahaya kuning pucat di dekat pusara Gus Dur. Pak Rahmat berhenti sejenak, memeriksa saklar di pos jaga, namun tak menemukan kejanggalan teknis. Mungkin korsleting, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi bulu kuduknya berdiri tanpa aba-aba. Saat jam menunjuk pukul 1 dini hari, udara semakin dingin. Embun turun lebih awal dari biasanya, menyelimuti batu nisan dengan kilauan samar. Pak Rahmat menyusuri lorong makam dengan langkah berat. Ia menunduk, menghitung anak tangga di depan pusara Gus Dur. Ketika ia sampai di depan makam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, tapi jelas, seperti seseorang yang mengenakan sandal jepit. Refleks, Pak Rahmat menoleh. Tapi tak ada siapapun. Hanya deretan makam tua dan pohon Kamboja yang daun-daunnya menari pelan tertiup angin. Ia kembali menghadap makam, tapi tiba-tiba matanya terpaku. Di balik kabut tipis, berdiri sesosok pria berjubah putih, mengenakan peci hitam, membelakangi Pak Rahmat dan menghadap ke arah pusara. Sosok itu berdiri diam, terlalu tenang untuk disebut manusia biasa. Pak Rahmat ingin berseru, tapi lidahnya keluh. Ia mengenali siluet itu, cara berdirinya, postur tubuhnya. Bahkan dari belakang, ia tahu persis siapa yang ia lihat. Wajah itu identik dengan foto-foto besar yang tergantung di dinding aula pondok. Foto Gus Dur. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah beliau telah lama wafat dan dimakamkan di hadapannya saat ini? Angin bertiup kencang tiba-tiba, membuat dedaunan berjatuhan dari pohon besar di dekat pusara. Sosok itu perlahan memiringkan kepalanya, seolah menyadari kehadiran Pak Rahmat. Tapi sebelum wajahnya bisa terlihat jelas, lampu taman padam total. Hanya tersisa cahaya bulan samar dan suara degupan jantung Pak Rahmat yang kini tak beraturan. Dengan napas terengah dan lutut gemetar, Pak Rahmat mundur perlahan. Matanya tak lepas dari tempat sosok itu berdiri. Tapi dalam sekejap, kabut menebal, dan sosok itu lenyap seakan ditelan malam. Tidak ada jejak. Tidak ada suara, hanya keheningan yang kembali memeluk makam seperti semula. Pak Rahmat segera berlari kembali ke pos jaga, menutup pintu dengan cepat dan mengunci diri di dalam. Ia duduk terdiam, menatap jendela yang menghadap ke makam, berharap itu hanyalah halusinasi karena kurang tidur. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, malam itu, ada sesuatu yang memang datang, dan mungkin, belum pergi. Keesokan malam, meski diliputi rasa gentar, Pak Rahmat kembali menjalankan tugas. Ada perasaan berat di dadanya. Namun ia tahu meninggalkan tugas adalah bentuk ketidaktaatan, baik kepada manusia maupun amanah langit. Ia membawa tasbih kecil di tangan, menggantungkannya di hari sambil bersikir dalam hati. Malam itu lebih tenang. Namun keheningannya justru seperti jebakan yang menunggu untuk meledak kapan saja. Ketika sampai di makam Gus Dur, langkahnya melambat. Ia mengamati pusara itu dengan seksama. Tidak ada yang berubah. Batu nisannya bersih, bunga tabur masih segar, dan lampu taman kini menyala stabil. Tapi di antara ketenangan itu, perasaan aneh justru muncul lebih kuat. Ia merasa seperti sedang ditunggu, seperti ada mata yang mengintainya dari balik kegelapan. Tiba-tiba, dari sudut pandang matanya yang buram karena embun malam, ia melihat bayangan putih berdiri di sisi kanan makam. Bayangan itu tidak bergerak. Perlahan, Pak Rahmat mendekat, ingin memastikan. Ketika jarak tinggal beberapa meter, jantungnya seperti diremas.
Bayangan itu adalah sosok yang sama seperti semalam. Kali ini berdiri menghadapnya. Wajahnya terlihat jelas. Senyum damai menghias bibirnya. Wajah itu tidak asing. Itu wajah Gus Dur. Persis seperti yang ia lihat pada poster di dinding ruang tamu pesantren, pada buku-buku kenangan santri, bahkan pada stiker di kaca belakang mobil para alumni. Tidak ada bedanya. Tidak ada keraguan. Hanya kali ini, wajah itu bukan cetakan tinta, melainkan nyata, hidup, dan menatap langsung ke mata Pak Rahmat. Namun, yang membuat tubuhnya menggigil bukan hanya kemiripan wajah itu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, tatapan mata itu. Mata yang seolah tahu semua rahasia. Mata yang memancarkan kasih dan ketegasan sekaligus. Mata yang seperti berbicara langsung ke dalam jiwanya. Pak Rahmat terduduk di tanah, tubuhnya lemas, tapi anehnya tak sepenuhnya merasa takut. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan memandangi Pak Rahmat selama beberapa saat. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke pusara. Tidak berkata sepatah kata pun. Namun, dalam keheningan itu, Pak Rahmat merasa seolah mendengar suara berkata, "Jaga." Tapi bukan hanya makamnya. Seketika angin kembali berhembus, lebih kencang dari sebelumnya. Daun-daun beterbangan, dan suara burung malam menggema dari kejauhan. Saat Pak Rahmat mengangkat kepala, sosok itu telah menghilang. Tidak meninggalkan jejak, tidak ada tanda, hanya rasa hampa yang menusuk di tengah dada. Ia bangkit dengan susah payah, berjalan mundur perlahan, masih memandang arah sosok itu berdiri. Untuk pertama kalinya sejak bertugas, ia merasa bahwa tugasnya bukan hanya soal menjaga makam dari pelanggar jam ziarah. Ada sesuatu yang lebih besar. Tapi apa maksudnya? Dan mengapa wajah Gus Dur yang menampakkan diri? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menyiksanya, membekas lebih kuat dari ketakutan semalam. Pagi harinya, Pak Rahmat sarapan dengan wajah pucat. Beberapa santri yang melihatnya melempar senyum ramah, tapi ia hanya mengangguk pelan. Saat duduk di bawah pohon mangga dekat musala, ia mendengar dua santri muda sedang membicarakan hal aneh. Mereka menyebut tentang penampakan di makam dan satu mitos lama. Siapapun yang melihat sosok putih di malam hari dan menoleh 3 kali, akan dihantui oleh roh penjaga makam. Awalnya Pak Rahmat mengabaikan obrolan itu. Tapi satu kalimat membuatnya membeku. Kalau kamu lihat dan nekat menoleh 3 kali, katanya, sosok itu akan ikut pulang. Ia menunduk, merenung. Malam itu, memang ia sempat menoleh lebih dari sekali. Apakah itu sebabnya bayangan putih terus muncul? Apakah ia telah membawa sesuatu pulang tanpa sadar? Menjelang sore, saat membersihkan area makam, Pak Rahmat merasa sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki sering terdengar meski ia tahu tidak ada orang lain di sana. Bahkan ketika ia berdiri diam, langkah itu masih terdengar. Seolah seseorang berjalan mengelilinginya dengan pelan, mengintai, mengamati, tapi tak terlihat. Ia menoleh cepat ke segala arah, tapi tetap tak menemukan apa-apa. Menjelang maghrib, Pak Rahmat memutuskan pulang lebih awal. Sesampainya di rumah kontrakan, ia merasa sedikit tenang. Namun saat masuk ke kamar dan membuka baju, ia melihat di kaca lemari, ada bekas tangan putih di belakang bajunya, seperti cetakan tangan kecil tapi memanjang tak wajar. Bekas itu berwarna pudar, seperti jejak kapur di papan tulis. Tubuhnya merinding hebat. Malamnya, suasana makin tidak masuk akal. Lampu kamar padam 2 kali tanpa sebab. Radio tua di rak tiba-tiba menyala sendiri dan memutar lagu syalawat dalam irama yang perlahan melambat seperti suara rusak. Ketika Pak Rahmat hendak mencabut kabelnya, radio itu padam sendiri. Ia duduk mematung di ranjang, mengulum doa, mencoba menenangkan diri. Di antara keheningan, terdengar ketukan pelan di jendela kamarnya. 3 kali. Pelan. Berirama. Ia tidak berani mendekat, hanya mematung sambil membaca ayat kursi berulang-ulang. Ketukan itu berhenti, digantikan dengan suara bisikan yang sangat dekat, seperti dari balik daun telinga. "Jaga!" Bisik itu, panjang dan menyeret. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Pak Rahmat mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar penampakan. Ada sesuatu yang mengikuti, mungkin bukan untuk menyakiti, tapi juga belum tentu untuk menenangkan. Ia kini dihantui 2 rasa, takut dan penasaran. Dan yang paling membuatnya tak bisa tidur malam itu, adalah satu pertanyaan yang terus bergema.
Apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepadaku? Pagi itu, Pak Rahmat nyaris tidak tidur. Matanya sembab, tubuhnya lunglai. Tapi pikirannya justru lebih tajam dari biasanya. Ia sedang menyiram bunga di sudut halaman pesantren ketika seorang santri datang menghampiri dengan tergesa. Pak Rahmat, Kiai Ridwan memanggil ke Endalem. Ujar santri itu pelan namun tegas. Hati Pak Rahmat langsung mencelos. Ia bukan tipe penjaga yang sering berurusan langsung dengan Kiai. Ini pasti bukan panggilan biasa. Ia membersihkan tangan dengan cepat dan melangkah menuju Endalem Kiai. Udara terasa panas meski matahari belum tinggi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata di punggungnya. Sesampainya di beranda, ia disambut oleh wajah tenang Kiai Ridwan yang duduk di kursi kayu tua, dikelilingi aroma khas kopi dan kayu manis. Duduklah, Mat, ujar Kiai Ridwan sambil menunjuk kursi di depannya. Suaranya lembut tapi menyusup ke relung. Pak Rahmat duduk dengan gugup. Saya dengar kamu melihat sesuatu di makam, lanjut Kiai sambil menatapnya dalam. Pak Rahmat hanya mengangguk pelan. Ia tak berani menjawab dengan kata, takut apa yang keluar justru menyesatkan maksud. Kiai menghela napas panjang. Nak, tidak semua yang gaib itu datang untuk menakuti. Terkadang, mereka datang sebagai pengingat. Sebagai jembatan antara langit dan bumi, ucapnya pelan. Kamu mengira kamu hanya penjaga makam. Tapi mungkin, kamu dipilih jadi penjaga pesan. Lanjutnya lagi, kali ini dengan tatapan lebih tajam. Pak Rahmat menunduk, lidahnya keluh. Kiai Ridwan melanjutkan, kalau kamu hanya mengandalkan akal, kamu akan terus tersesat dalam rasa takut. Tapi kalau kamu mulai bertanya pada hatimu, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan suara burung pun seperti menahan kicauannya. Tanyakan pada dirimu sendiri, ujar Kiai sambil menyentuh dada kirinya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepadamu? Ucapan itu menggantung di udara, seperti gema yang tidak segera reda. Pak Rahmat terdiam, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Seolah tubuhnya sedang dipanggil untuk menggali sesuatu yang selama ini terkubur dalam diam. Tanpa banyak kata, Kiai Ridwan berdiri dan meninggalkan Pak Rahmat sendiri di beranda. Tapi kepergian itu justru menandai awal dari perenungan panjang. Pak Rahmat tahu, pesan yang ia cari tidak akan datang dari luar. Ia harus menemukannya sendiri, dalam sunyi, dalam takut, dalam mimpi. Dan malam nanti, ia merasa, pesan itu mungkin akan datang lagi. Tapi kali ini, ia tak akan lari. Malam itu, langit di atas Tebu Ireng tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bintang, hanya bayangan awan yang tebal menggantung seolah menutup jalan pulang cahaya. Pak Rahmat berbaring di kamarnya, tapi matanya tak kunjung tertutup. Hatinya gelisah, seperti ada sesuatu yang menunggu di seberang tidur. Dan benar saja, begitu matanya terpejam, dunia di sekelilingnya berubah. Ia mendapati dirinya berdiri di kompleks makam, namun tidak dalam suasana biasa. Cahaya remang keemasan menyelimuti setiap batu nisan, dan suasana terasa lebih hening dari malam manapun yang pernah ia lewati. Ia melihat sosok bersorban putih berdiri di sisi makam Gus Dur, namun kali ini tidak menampakkan wajah. Sosok itu hanya menunduk, seolah sedang berdoa dengan khusyuk. Pak Rahmat maju pelan, namun langkahnya terasa ringan, hampir seperti melayang. Ketika ia cukup dekat, sosok itu mengangkat wajahnya, wajah Gus Dur, namun lebih bercahaya dan lebih teduh dari bayangan malam-malam sebelumnya. Kamu masih bertanya-tanya, ya? Suara itu keluar tenang, tanpa gerak bibir. Tapi kamu sudah mendengar jawabannya. Pak Rahmat tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh, tapi hatinya bergemuruh. Sosok itu melanjutkan, pesan tidak selalu datang kepada orang yang paling pandai, tapi kepada siapa yang tinja paling terbuka. Ucapan itu terasa seperti palu yang memukul keras dinding batinnya. Ia tiba-tiba tersadar bahwa selama ini ia hanya mengandalkan mata dan telinga, tapi tidak pernah benar-benar membuka hati. Kemudian Gus Dur dalam mimpinya menunjuk ke arah gerbang makam. Di sana, Pak Rahmat melihat barisan orang datang dari kegelapan. Ada seorang ibu tua membawa tasbih, seorang pemuda dengan wajah penuh beban, bahkan seorang anak kecil dengan pakaian sobek. Mereka semua berjalan pelan, menuju pusara, membawa Arab dan Hermata. Mereka datang bukan hanya mencari doa. Mereka mencari tempat untuk merasa dimengerti. Siapa yang akan menjaga itu jika kamu menutup hatimu? Tanya sosok itu.
Kali ini, pertanyaannya menggema di seluruh alam mimpi. Pak Rahmat merasa seperti tersedot ke dalam pusaran pemahaman baru, bahwa ia selama ini menjaga tempat yang menjadi benteng terakhir bagi jiwa-jiwa lelah. Seketika itu, angin berembus kencang, membawa bunga melati beterbangan. Sosok itu memudar perlahan, tapi senyumnya tetap tinggal. Jangan jaga makam ini dengan tanganmu saja, tapi juga dengan hatimu, ucap terakhir sebelum semuanya gelap. Pak Rahmat terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun kali ini tidak dengan rasa takut, melainkan hening yang dalam. Ia duduk di ujung ranjang, memegang tasbih yang tergantung di sisi lampu. Langit di luar masih gelap, tapi di dadanya, sesuatu menyala. Sebuah kesadaran bahwa malam-malam berikutnya tidak akan sama. Ia tidak lagi menunggu penampakan. Ia sedang menanti pesan-pesan berikutnya, yang mungkin datang dalam bentuk tangisan peziarah, atau bisikan dalam sepi. Sejak mimpi itu, Pak Rahmat mulai menjalani tugasnya dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi hanya duduk di sudut tembok sambil memperhatikan jam, melainkan mengamati wajah-wajah para peziarah yang datang. Ia memperhatikan bagaimana tangan-tangan gemetar mengusap pusara, bibir yang bergetar membaca doa, dan mata-mata yang menyimpan beban yang tak pernah diucap. Ada yang menangis pelan, ada yang hanya diam seperti patung, namun semuanya seolah memanggil sesuatu atau seseorang. Sore itu, datang seorang pria paruh baya dengan mata merah dan suara parau. Ia berdiri cukup lama di depan makam Gus Dur, tak bersuara, hanya menggenggam peci lusuh di tangan. Ketika Pak Rahmat mendekat dan menanyakan apakah ia butuh bantuan, pria itu hanya menjawab lirih, "Saya kesini karena tak tahu harus kemana lagi." Kalimat itu menghujam Pak Rahmat dalam-dalam. Ia teringat akan kata-kata dari mimpinya, bahwa banyak yang datang bukan hanya mencari doa, tapi tempat untuk dimengerti. Malam harinya, ketika gerbang makam sudah ditutup dan halaman menjadi sunyi, Pak Rahmat duduk sendirian di batu kecil dekat pusara. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga dan tanah basah. Di antara angin itu, ia mulai mendengar bisikan samar. Bukan suara jelas, tetapi seperti gumaman doa atau percakapan dari tempat yang jauh. Bulu kuduknya meremang, tapi hatinya tidak takut, justru merasa hangat. "Rahmat," bisik itu terdengar lirih, sangat dekat, seperti ada di balik daun telinga. Ia menoleh, tapi tak kata siapapun. Suara itu muncul lagi. Jangan biarkan mereka pulang tanpa harapan. Kali ini, ia berdiri, mencoba menjangkau sumber suara, tapi hanya mendapati udara kosong. Ia tahu, ini bukan hal biasa, tapi juga bukan kejahatan. Ini panggilan. Sejak malam itu, Pak Rahmat mulai membuka ruang kecil di dekat makam, tempat di mana para peziarah bisa duduk sejenak dan bercerita. Ia tidak menawarkan nasihat atau ceramah. Ia hanya duduk dan mendengarkan. Beberapa orang menangis, ada yang tertawa pahit, tapi semuanya pulang dengan wajah lebih tenang. Dari situlah, Pak Rahmat mulai menyadari satu hal, tugasnya bukan menjaga batu nisan, tapi menjaga ruh dari sebuah pengharapan. Pada suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik, seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya duduk bersama Pak Rahmat. Ia bercerita panjang, dan saat hendak pulang, ia menggenggam tangan Pak Rahmat dan berkata, "Saya merasa seperti berbicara dengan almarhum suami saya. Terima kasih telah mendengar." Pak Rahmat tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, tapi hatinya penuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun sejak itu pula, gangguan mulai muncul kembali. Beberapa kali lampu padam saat ia sedang sendiri. Suara langkah kaki terdengar mengelilingi halaman makam, dan suara tangis samar terdengar dari arah belakang pusara. Kali ini berbeda dari yang dulu, lebih gelap, lebih berat. Seolah ada yang tidak suka dengan apa yang sedang ia lakukan. Dan pada malam ketujuh sejak mimpi itu, ketika Pak Rahmat hendak pulang dan mematikan lampu gantung terakhir di pelataran, ia melihat bayangan sosok tinggi di ujung tembok. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri. Bukan seperti Gus Dur, bukan pula seperti peziarah. Sosok itu hitam legam, tinggi, dan menghadap langsung ke arahnya. Pak Rahmat tidak bisa menggerakkan kakinya. Jantungnya berdetak begitu keras, dan ia tahu, ini bukan pesan. Ini adalah peringatan. Pak Rahmat berdiri terpaku, menatap sosok tinggi hitam di ujung tembok yang tak kunjung bergerak. Udara malam yang semula sejuk berubah pengap, seperti dililit kabut tak kasat mata. Kakinya ingin melangkah mundur, tapi tubuhnya terkunci oleh rasa asing, bukan sekadar takut,
tapi seolah sedang ditimbang oleh mata yang tak terlihat. Bayangan itu memancarkan aura dingin, jauh berbeda dari damai yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menutup mata sejenak dan membaca ayat kursi dalam hati. Saat kelopak matanya terbuka kembali, sosok itu lenyap, seperti uap yang diusir cahaya. Namun kepergiannya tidak membawa kelegaan. Justru meninggalkan kesan mengancam, seolah memperingatkan bahwa ia kini sedang berada dalam wilayah yang lebih dalam dari sekadar dunia mimpi atau penampakan. Ia menyadari, ada yang tidak suka jika makam ini menjadi tempat harapan. Keesokan harinya, Pak Rahmat berkonsultasi lagi dengan Kiai Ridwan, kali ini tidak sebagai anak buah, tetapi sebagai seseorang yang mulai melihat dua sisi dunia. Kamu sudah mulai menyentuh lapisan yang lebih dalam, kata Kiai tenang. Setiap tempat suci bukan hanya dipenuhi cahaya. Ada juga yang menjaga dari sisi gelap, dan mereka tak suka perubahan. Kiai memberikan segelas air doa, serta sebutir batu kecil berwarna kehitaman yang katanya berasal dari dasar sumur kuno di pondok. Malam berikutnya, Pak Rahmat menaruh batu itu di saku bajunya. Ia menyapu pelataran makam dengan perlahan, sesekali melirik ke arah tembok tempat sosok itu muncul. Hatinya tak lagi panik, tapi waspada. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara ranting patah. Ia menoleh cepat, namun yang ia temukan hanya bayangan daun yang bergoyang. Tapi malam itu, ia tahu ia tidak sendirian. Sekitar pukul 2 dini hari, langkah kakinya membawanya ke gerbang masuk kompleks makam. Gerbang itu tertutup rapat, tapi Pak Rahmat melihat sesuatu yang mengganggu. Gembok besi yang biasa mengunci gerbang telah lepas dan tergeletak di tanah. Tidak rusak, hanya terlepas begitu saja. Padahal ia yakin betul telah menguncinya dengan benar. Ia menunduk mengambil gembok itu, tapi tiba-tiba terdengar bisikan dari balik gerbang. Bukan semuanya boleh masuk. Ia terlonjak mundur, matanya menelisik celah antara jeruji besi, namun tak ada siapa-siapa di luar. Jalan sepi, tak satupun orang lewat. Tapi suara itu, berat, dalam, dan seperti berasal dari balik lapisan tanah. Ia memejamkan mata sejenak dan membatin. Siapa yang ingin masuk? Atau, siapa yang ingin keluar? Pertanyaan itu membuat darahnya membeku. Malam itu, ia tidak kembali ke kamarnya. Ia duduk bersila di pelataran makam sambil membaca ayat suci dengan suara pelan, mencoba menenangkan jiwanya sendiri. Batu dari kiai di genggamannya terasa hangat, seolah menyerap kegelisahan. Perlahan, suasana malam menjadi lebih tenang. Tapi ia tahu, ini hanya permukaan. Ada sesuatu yang bergerak dari kedalaman, dan itu sedang mengawasinya. Di ujung malam, saat adzan subuh mulai menggema dari masjid pondok, angin berembus dari arah timur membawa aroma yang asing. Bukan wangi bunga, bukan bau tanah, tapi semacam bau kayu tua yang basah, bau ruangan yang telah lama dikunci dan kini dibuka kembali. Pak Rahmat menatap langit yang mulai membiru, dan hatinya berbisik, gerbang yang sesungguhnya baru saja dibuka. Fajar merekah perlahan di atas tebu ireng, namun hati Pak Rahmat belum juga damai. Meskipun kicau burung mulai terdengar dan sinar matahari menyapu embun, hawa dari malam sebelumnya masih menggantung. Ia tahu, ada sesuatu yang telah bergeser. Bukan pada tempat, tapi pada peran. Ia bukan lagi sekadar penjaga makam, tapi juga penjaga batas, antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Hari itu ia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di sisi pusara Gus Dur sambil memperhatikan para peziarah yang datang silih berganti. Seorang lelaki muda menangis di sudut, seorang santri meletakkan bunga dengan gemetar. Ada kesamaan pada mereka semua, beban. Dan entah mengapa, Pak Rahmat merasa beban itu kini ikut menumpuk di pundaknya. Tapi tidak memberatkannya, justru mempertegas peran yang selama ini ia cari. Menjelang sore, seorang anak kecil datang bersama ibunya. Anak itu menunjuk ke arah Pak Rahmat dan berkata polos, "Bu, itu penjaga harapan, ya?" Ibunya terdiam, hanya mengangguk pelan. Pak Rahmat tersenyum kecut. Ia tak tahu dari mana anak itu mendengar istilah itu, tapi hatinya seketika tersentuh. Ia merasa seperti seseorang yang selama ini tak dilihat, akhirnya dikenali dalam buku yang sebenarnya. Malam kembali turun, dan Pak Rahmat berjalan pelan mengelilingi halaman makam. Kali ini, tak ada rasa takut. Tidak pada bayangan, tidak pada suara. Ia tahu bahwa makam ini bukan hanya tanah dan batu. Ia adalah ruang peralihan bagi jiwa-jiwa yang gelisah, dan ia telah menjadi bagian dari penjagaannya.
termasuk menjaga dari hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Saat ia kembali ke pos kecilnya, ia menemukan sebuah amplop putih tergeletak di atas meja. Tidak ada nama, hanya tulisan tangan sederhana, untuk yang telah menjaga, meski tak semua tahu apa yang dijaganya. Di dalamnya ada sehelai kain putih kecil dan seuntai tasbih kayu tua. Bukan benda luar biasa, tapi bagi Pak Rahmat, itu adalah peneguhan. Ada yang memperhatikan, ada yang mencatat. Sejak hari itu, makam Gus Dur tak lagi hanya dipandang sebagai tempat ziarah. Ia menjadi tempat pulang bagi banyak orang. Dan Pak Rahmat, dengan pakaian sederhana dan senyum ramahnya, menjadi sosok yang mereka cari saat ingin didengar. Ia tidak banyak memberi petuah, tapi cara duduknya, cara mendengarnya, adalah bentuk ibadah paling sunyi yang bisa diberikan manusia kepada sesamanya. Hingga suatu malam, saat bulan bulat sempurna menggantung di atas langit tebu ireng,